Balik lagi di Bicara Sinematografi, masih dengan saya Dinia Wirasti dan dua teman saya yang sangat saya kagumi dan hormati. Masih ada Kang Unai dan Pak Monot di sini. Bagaimana koneksinya? Kita cek koneksi dan suara dulu ya. Boleh Oke, admin mungkin dibuka? adakah suara saya? Ada, siap. Pak Monot? Pak Monot? Pak Monot? Oh, Pak Monot sinyalnya mungkin agak terganggu sedikit. Um, aku mungkin recap sedikit ya Kang Una ya dari tadi sesi satu kita. Ya, Berarti bisa kita bisa setuju bahwa nomor satu ketika kita mau mengkonsepkan sebuah film uh, dengan dengan lights, when lights tell story. Uh, estetika juga penting untuk didukung oleh ilmu pengetahuan pastinya dong. Dari bagaimana sejarah mungkin seni rupa atau seni-seni lain yang mendukung keputusan-keputusan kita dalam dalam apa ya, milih warna gitu kali ya. Sama konsep apa yang mau diambil. Tadi Pak Monot udah menyinggung sedikit soal pictorial sama natural. Dan bahwa ketika kita ngomongin natural light gitu, misalnya aku sebagai produser ke Kang Unai, Kang, gue mau bikin film dong. Konsepnya simple kok, natural light, available light semua. Gitu. Berarti miskonsepsi itu juga ada banget dong di dunia kita. ya sebenarnya banyak banget ya miskonsepsi seperti itu. Jadi dianggapnya natural light atau available light itu berarti kayak no budget gitu. Jadi nggak usah pakai lighting deh, lighting yang ada aja gitu kan. Jadi Um, maksudnya mentang-mentang kan konsep lo natural light, berarti gue nggak usah sewain lampu buat lo ya gitu. ya kurang lebih kayak gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu kan. Dan sebenarnya ya justru malah lebih susah ya kalau untuk ibaratnya mau available light seperti as it is gitu. Iya, mata kita itu adalah sensor sensor yang paling canggih sedunia gitu dibanding dengan kamera-kamera lain gitu. Mata kita tuh bisa menangkap spektrum warna jauh lebih luas. Dia bisa ngelihat gelap dan terang jauh lebih luas dibanding kamera-kamera yang lain gitu. Nah, eh, sehingga begitu kita memutuskan oke, available light aja seperti yang biasa kita lihat sehari-hari, lalu kita sandingkan dengan kamera yang akan kita pakai, berarti kan ada keterbatasan ya, keterbatasan secara teknisnya. Dimana pada akhirnya em, kita yang harus mencoba mengantisipasi itu supaya makanan cahaya buat si sensor lensanya, sensor kameranya itu tercukupi, sehingga believability-nya orang begitu ngeliat, oh ini kayak available light, padahal sebenarnya udah kita desain yang tadinya TL-nya 15 watt ya harus kita pompa jadi 40 watt misalnya powernya. Jadi kalau mata ngeliat gila Oke. terang banget, tapi kamera ngeliatnya oh iya seperti 15 watt, misalnya seakan-akan seperti itu. Oke, itu kalau misalnya kita bicara dengan keterlibatan dengan lighting yang ada di sekitar kita gitu kan. Nah, tapi ada contoh yang cukup ekstrim gitu. Kalau misalnya masalah bisa kasih lihat ke apa namanya halaman 23. Nah, ini ada dua film yang sampai sekarang saya juga masih masih berkali-kali ngelihat gitu ya. Yang satu yang di atas itu Lawrence of Arabia, itu waktu itu pakai 70 mili, masih zaman dulu banget, kita belum lahir. Yang kedua adalah Masih Revenant, masih ada masih ada tuh. dan udah di remaster digital bagus banget katanya. Nah, kayak Lawrence of Arabia itu yang pasti dia syuting di padang pasir, dan mereka syutingnya itu lebih dari 3 bulan, nggak salah 6 atau 8 bulan, aku lupa gitu kan. Dimana mereka syuting dengan jam-jam tertentu dengan sudut-sudut matahari tertentu yang menguntungkan buat gambarnya. Berarti begitu udah lewat time frame-nya, bubar tuh syutingnya. Besok lagi Itu terusin yang gitu. biasanya disebut dengan magic hour. Magic hour ya, magic Salah satunya hour. Magic Hour. Jadi yang nggak magic juga kalau di Indonesia itu hanya sekitar 15 menit. Kalau di sana di luar tuh bisa
bisa 3 jam itu magic hour. Nah itu contoh yang besar kalau bisa di Lawrence of Arabia. Tapi kalau di Revenant ini lebih ekstrim lagi menurut saya. Waktu saya baca si Lubezki dengan siapa direkturnya aku lupa. Revenant itu, Eh, ya itulah. so and so Itu aku pak, juga lupa, blank. ya itulah. Pasti pada nyebut semua tuh yang ini gitu. Ya Anyway, ini, jadi waktu mereka si Lubezki dan direkturnya Reki ke tempat itu untuk bikin Revenant, dan itu medannya susah banget gitu ya. Em, Terus ya udah available light istilahnya seperti itu kan. Lalu Lubezki tau nggak ngomong apa? Oke, gue bisa syuting di sini buat buat film ini ada di beberapa spot ini. Cuman kita punya time frame yang paling perfect itu antara jam 1 sampai jam 3. Jadi setiap hari mereka hanya syuting mulai jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jadi sebelum jam 1 mereka nggak syuting, jam 3 sore mereka nggak syuting. Itu tiap hari, jadi itu berbulan-bulan mereka syutingnya. Tapi yang lebih gilanya lagi, apa namanya, eh, si director punya punya permintaan lain lah ibaratnya seperti itu kan dari sesuai dengan konsep dari script dan segala macam di mana itu menuntut untuk membawa peralatan grip. Jadi tetap aja mereka bawa technocrane yang segede-gede trailer itu ke dalam hutan selama berjam-jam. Aku tuh pernah ngobrol sama 1-2 kru dari tim mereka dan mereka benci banget sama Inaritu, direkturnya. Inaritu namanya. Yes, Alejandro Gonzalez Iñárritu, thank you Pak Iya, iya. Yunus. Dan itu nah, dan kebayangkan balik lagi. Jadi available light or natural light itu bukan menjadi hal yang digampangkan, bukan. Itu persepsi yang salah gitu. Itu justru jauh lebih sulit untuk di-achieve karena harus believable kan. Nah, itu skillnya Yeah. justru harus lebih tinggi lagi gitu. Mas Manuel udah bisa mendengar suaraku? Sudah, Pak. Ah, oke. Sudah. Welcome Nah, back Pak Monat. oh, diem Ya. banget. Gitu. Jadi aku cerita Diem sedikit. aja Pak. Cerita sedikit Kayak tadi Aceh tentang loh nanti. Lawrence of Arabia sama si Revenant itu Mas. Jadi dengan Ya, available light siap. tapi itu justru secara mobilitas, secara manajemen produksi itu jauh lebih sulit dan jauh lebih mahal gitu sebenarnya gitu. Jadi itu dari sisi metode dan teknis yang tadi aku ceritain. Mungkin Mas Mulut bisa nambahin tadi Mas masalah available light. Ya, jadi itu merupakan konsep yang diceritakan Pak Unai, bukan menggampangkan, tapi justru Inuri itu sampai mindahin salju ke bukit yang satunya, ke tempat yang lain. Lawrence Ampun of deh. Arabia diciptakan satu lensa 450 mili. Gitu. Nah, ada satu pencapaian yang ingin diraih, seperti Available Light dari Neorealism Italia. De Sica bikin Bicycle Thief, kemudian bikin Open the City, Room Open the City. Itu sama mungkin peristiwanya kalau sekarang kita lagi ngalamin COVID. Lagi ngalamin COVID-19. Kalau kita ngatur lampu terlalu banyak, bubar kita. Jadi harus berada pada satu situasi yang memang mengharuskan kita available light, tapi bukan dengan apa adanya. Itu, Mbak. Kalau pictorialism itu gampang dihandle itu. Selama budgetnya ada. Ketawanya gue enak banget. Oke. Tapi bener sih, berarti memang ya sebagai filmmaker di dalam departemen apapun kita memang harus tahu konsep apa yang sedang kita kerjain gitu ya. Dan I think one of the beautiful thing about filmmaking, kadang-kadang soalnya ini bukan soal kita, ego masing-masing, ini udah soal karya yang sedang kita buat gitu. Ngomongin tentang inkonsistensi dari cuaca misalnya di Jakarta. Itu kan menjadi salah satu challenge yang sangat umum gitu kan ya di syutingan kita. Dua konsep ini gimana sih caranya men-tackle itu dengan dua konsep ini? Tip and tricksnya aku boleh tahu nggak sih dari Pak Monat atau Kang Unai? Mungkin Unai bisa cerita Atambua dulu tuh. Iya, Sorry, karena tadi Atambua kan di outdoor kan semuanya di luar gitu. Kita kadang-kadang kan inkonsistensi matahari itu kan
susah Oh iya banget. iya. Iya. Sementara filmmaking kan kita bukan cuma point and shoot, oke satu adegan dijembrengin terus kelar, kita mesti balik lagi ke Iya. sedikit momen di dalam adegan tersebut gitu. Jadi memang Iya, iya. perlu waktu gitu. How do you Ya tackle kalau that? kalau kalau dia tambah nih seru banget karena tim kita kecil banget itu sekitar 9 tuh sampai 12 orang waktu itu hanya pakai DSLR pendekatannya juga seperti dokumenter tapi yet kita pengen bikin film drama fiksi based on true story anyway. Terus ya itu selalu yang aku suka itu kalau di industri perfilman itu adalah tantangannya. Jadi problem itu aku haluskan dan aku hibur diriku sendiri dengan kata tantangan. Jadi bukan problem gitu ya. That is a Jadi nice way to put it in. jadi aku menerima tantangan itu gitu kan. Jadi kita lihat jadi ya itu selalu yang tadi Mas Maulid bilang di awal banget tentang riset tentang riset itu. Jadi selalu ya mungkin udah bawaannya orok gitu ya para DOP itu begitu kemanapun dia jalan dia pasti dia pengen tahu dulu timur mana barat mana itu pertama. Kedua dia pasti pengen lihat dulu cahayanya jatuhnya gimana ya gitu. Ketiga baru detail tuh. Di sini warnanya apa, kalau pagi warnanya apa, sore warnanya apa, dan segala macam. Jadi ada riset yang selalu berjalan di kepala kita dan kita catat gitu ya dalam hati. Ya kadang-kadang kalau aku orangnya lupaan jadi sering aku catat juga di notes gitu. Nah, kalau kita ngomong waktu itu Atambua itu menarik. Jadi seperti yang tadi Asti bilang kan DOP itu kayak diplomat ya. Sebenarnya bukan diplomat ya, negotiator. Sangat Negotiator ya, berdiplomasi diplomat. banget gitu ya. Iya. Iya. Jadi ada misalnya ada permintaan-permintaan yang secara halus lah kita sampaikan ke produksi biasanya dan biasanya kalau aku biasanya ke tim pengasradaan. Jadi kayak misalnya oke, untuk scene yang ini boleh nggak di setnya kamu bikin breakdownnya jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau udah lebih dari jam sekian kita pindah ke dalam untuk scene yang ini gitu. Jadi itu aku challenge kembali gitu ya Oke, departemen berarti pengasradaan. buat jadwal ya, buat Iya, manage ke waktu. betul. Karena gaffer aku itu kan Tuhan nih, jadi lighting man aku Tuhan. Jadi dia nggak pernah mau aku perintah lah, dia yang ngasih perintah sama aku kan. Ya, ini jam segini udah naik terus nih mataharinya gitu kan. Jadi di Ya, situ banyak hal-hal yang aku harus compromise tapi kita nikmatin juga gitu. Ada di satu titik oke. waktu kita syuting Atambua itu eh Mas Riri sama saya tuh waktu itu udah ngeliat gini, udah dapat scene-nya terus ini top light banget ya. Kita ngopi aja dulu gimana? Ayo, agak lagi deh kan, jarang-jarang nih gue. Berarti Akhirnya kita ngopi. berarti ini dari awal memang Kang Unai dengan Mas Riri yang adalah sutradara dari Atambua waktu itu ya. Ya, Dari awal memang udah sepakat bahwa oke, konsepnya adalah natural gitu ya. ya. Jadi Oke. memang satu konsepnya adalah pendekatannya seperti dokumenter karena realistik banget kan. Jadi kita benar-benar pakai orang dari sana dan segala macam. Kedua, kalau dari sisi teknis kan kita juga tidak mau mengintimidasi orang-orang ini ada syuting, jadi mereka juga jadi nggak mengeluarkan gestur aslinya gitu kan. Mereka tahu lagi di syuting gitu. Iya, Nah, betul. jadi seperti dokumenter, tapi in a way challenge-nya adalah kita harus bikin ini sebenarnya drama yang kita desain ceritanya seperti itu kan. Nah, baru berangkat dari situ, oh berarti seperti dokumenter, oke, berarti tidak ada setup, oke, berarti ini. Jadi banyak hal yang kita pikirin gitu ya, kurang lebih. Nah, sebenarnya triknya adalah kayak misalnya masuk ke dalam rumah. Ya kalau segampang ya udah apa adanya aja masuk ke dalam rumah ya peteng ya gelap gitu nggak kelihatan apa-apa kan. Tapi boleh aja, misalnya itu keputusan kreatifnya gitu mau konsep. Tapi pada saat itu aku nggak mau, kenapa? Karena banyak dialog-dialog penting dalam rumah. Jadi yang terjadi adalah gedek-gedek atau gubuk-gubuk pengungsi itu kan dari seng tuh atasnya. Terus aku minta ke asradanya waktu itu jadi art juga si Mas Bre waktu itu. Bre, tolong cariin ini dong yang kayak seng gelombang yang plastik tuh yang warnanya bening atau warna putih susu itu. Beli 3 biji aja. Jadi sengnya kita bongkar satu, kita pasang satu. Jadi aku punya natural light yang ada dalam rumah. Jadi seakan-akan ada lampu gitu. Ya pas hujan Tapi kita padahal berhenti di juga. set, Padahal kan sebenarnya berisik di kan set. soal itu. Iya. Pas Ya, hujan oke. berisik, udah gitu gelap pula gitu kan. Gitu. Oke.
That's very Dan interesting. ya sebenarnya intermezzo. Jadi pas setelah kita selesai syuting, em, para eksodus yang tinggal di situ, mereka masuk dalam, mereka bilang ini, aduh rumah kita jadi mewah ya, jadi terang banget. Terus mereka minta jangan dibongkar malah. Jadi justru itu buat penerangan mereka di rumah itu gitu, yang aku pikir, Oh, wah that's ini so menarik nice. banget ya, menarik Iya. banget gitu. Tapi Itu kan sih menarik kalau gini ya, konsep lighting kalau menurut aku ngelihatnya kadang-kadang kenapa lighting itu perlu didesain karena belum tentu yang gelap itu tidak bercerita. ya Mungkin em, apapun yang ada di dalam shadow itu kan kadang-kadang justru ceritanya ada di situ gitu. Em, Kayaknya yang pernah bilang itu tuh siapa ya? Aku kemarin kalau nggak salah sih Storaro, dia pernah 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 ngomong bahwa ketika di dalam frame ada yang gelap, ada yang terang, belum tentu yang bercerita hanya yang terang. Justru ketika yang gelap diterangin, cerita itu tidak akan keluar. Ceritanya tidak hmm, akan nyampe ke Ah, penonton. Atau emosinya juga Newton nggak bilang akan nyampe ke penonton. Gimana Pak Manat? ya kalau itu Newton itu. Oh, that's Newton. Newton ya itu yang kita ketahui hanya sepercik air. Yang kita tidak tahu pada kegelapan adalah lautan. That's a cool hashtag. serem nggak lo? Serem nggak? Jadi kalau Jadi kalau kalau hmm, gimana Kang Unai? Sorry. kok bisa bagi cerita nih, aku juga pernah baca artikel tentang gelap nih ya. Hmm. Ada DOP namanya Darius Konji, mungkin banyak yang udah tahu juga, dia yang bikin Seven, film-film David Fincher dan segala macam gitu ya. Waktu itu Yang dia terkenal bikin, ini ya, psychologically thrilling gitu ya sebetulnya ya, Fincher itu kan. dan panggilannya si Konji ini kan Princess of Darkness, jadi dia dia tuh berani Hmm. banget gitu main-main lighting gelap gitu ya. Segitu dia bikin Panic Room sama David Fincher. Hmm. David Fincher pas waktu itu zaman masih pakai film, lalu dibilang apa kurang gelap terus kayak gitu, kurang gelap, kurang gelap lagi, nggak mau, jadi David Fincher ternyata lebih gelap lagi. Terus dari Skonji ini light meter saya nggak ada angkanya gitu kan, 0, nih gitu kan, sampai akhirnya dia syuting under protest dan dia akhirnya mundur, masuklah si Cronenworth kalau nggak salah waktu itu. Nah si Cronenworth junior ini dikasih tahu sama bapaknya, apa namanya, si si anak, dia bilang ke anaknya, oh selama light meter kamu ada angkanya di atas 0, itu berarti ada exposure ya, dia bilang gitu. Yaudah saya jalanin, jadi dia bikin panic room di situ. Nah itu menarik banget karena memang pas kita lihat lagi, emang gila sih, maksudnya resikonya gede sekali ya, apalagi zaman film waktu Hmm. itu kan, ini jadi apa Hmm. enggak ya, ini expose atau enggak ya gitu kan. Kayak misalnya contoh gambar yang ada di sini sekarang, film Seven itu itu Konji itu lumayan, itu aja aku udah nganggap itu berani banget gitu. Dan di sini apa namanya, dia nerusin si Robbie Mueller punya konsep kan dengan Kinoflow. Di Seven dia banyak banget pakai Kinoflow. Cuman dia juga banyak bermain color palette juga, dia banyak bermain dengan shadow juga gitu. Mungkin Mas Mona punya beberapa referensi yang lebih ekstrim Mas untuk film-film yang apa namanya, mempergunakan kegelapan sebagai konsep Mas. Noir, Hmm. film noir. Terus kemudian masa kemasan film New German Cinema gitu. Itu ekstrim. Itu yang tadi Asti bilang bahwa konsep kegelapan itu juga mempunyai makna yang tidak kalah kuatnya dibanding sesuatu yang terlihat. Maka muncullah noir di Amerika untuk menggambarkan itu. Noir yang katanya Gitu. berangkatnya dari stage ya Pak Manat ya? Pak Manat waktu itu pernah Ya, bilang sama saya. ya, iri apa tuh dari seorang impresario teater dia. Nah ini noir ini berangkatnya dari teater. Kalau dari Eropa kan banyak berangkatnya dari seni rupa. Gitu. Yeah. Nah di stage, lighting stage itu banyak digunakan shadow-nya, gitu, kegelapan. Aku jadi boleh nanya nggak nih, Ti? Ya, boleh dong. Oke. Tadi kan Mas Mona kan bilang Tanya. dari Eropa, dari Eropa kebanyakan dari kebanyakan orang-orang seni rupa kan. Jadi mereka punya konsepsi tertentu untuk melihat lighting itu seperti apa. Aku jadi ada pertanyaan penasaran sih, sebenarnya ini pertanyaan yang untuk kita cari bareng. Gimana halnya dengan Indonesia, Mas? Maksudnya kita itu budaya kita kan udah tinggi banget ya.
waktu itu Mas Monod juga pernah mention tentang Candi Plausan, di mana postmodernisme itu sudah selesai di situ. Sedangkan Eropa aja belum mulai postmodernisme pada saat itu gitu. Nah, apakah mungkin kita orang Indonesia atau DOP Indonesia itu membuat formulasi lighting film Indonesia itu seperti apa gitu? Mungkin nggak itu, Mas? Waduh, susah itu. Aku pribadi susah. Soalnya kita di daerah tropis, beda suasana dengan subtropis. Beda sama daerah Arktik. Dia bisa 6 bulan siang, 6 bulan malam. Kita di daerah tropis dengan shadow yang begitu kuat, begitu kita bikin shadow dikit aja, kita udah diprotes orang. Kok ada bayangannya? Gitu. Kan repot kita. Nggak ada bayangan, nggak ada volume, nggak ada shape. Kan gitu. Tuh. Tapi mereka nggak mau tahu. Kalau ada bayangan, jelek aja. Gitu. Itu satu hambatan di kita. Bayangan itu kayak apa? Kayak aib. Gitu. Padahal tadi Newton bilang bahwa justru dalam gelap itu lebih banyak artinya, seperti gunung kan itu daerah bawahnya. Iya. Nah, aku juga mau ini sedikit aja, nambahin sedikit lagi. Jadi kayak aku lihat contoh dari dua rekan kita itu, kayak misalnya satu Ical Tanjung itu dia cerita tentang apa Perempuan Tanah Jahanam kan. Dia ngambil konsepnya adalah dari lightingnya wayang kulit, gitu kan. Itu menarik banget dan kulit, ya. dan Dimana waktu itu aja single light di tengah gitu kan. iya, jadi universe-nya kan. Dan itu aja menurut aku udah berani banget dan wah ini kayaknya untuk menjadi hal yang bisa kita kembangin ini enak nih. Maksudnya seru juga sih. Jadi kan banyak unsur lain gitu kan. Atau misalnya Yunus di Marlina gitu. Dia punya beberapa referensi dari beberapa lukisan gitu kan. Lalu dia coba untuk merecreate itu gitu. Nah, ini aku yang lagi pengen banget mengharapkan teman-teman tuh kita sama-sama bareng-bareng untuk bikin riset seperti ini. Kita bikin mau itu workshop, mau itu filmnya sendiri gitu ya. Dan memang base-nya dari kebudayaan yang kita punya gitu loh. Mungkin kita bisa meng-create sesuatu sih. Iya, karena aku setuju sih sama Kang Unai. Seni pertunjukan tradisi Indonesia itu kan pakemnya juga dalam dan berlayer sekali, itu simbolismenya banyak. Kayak lampu kelir di pagelaran wayang itu seperti apa ya, sumber cahaya yang adalah sebenarnya gustinya gitu, yang adalah dalangnya. Dalang gimana juga dia yang apa ya, ngatur semuanya. Atau misalnya pagelaran tari gitu, dimana ketika kita sebagai penonton nonton seni tari tersebut di panggung sama di pendopo yang nggak ada jarak gitu sama penarinya tuh beda gitu. Itu kan semuanya mata kita gitu, framing kita kan, kita milih mana yang mau kita lihat. Dan kalau menurut aku itu yang sinematografi punya, dan sinematografer Indonesia punya amunisinya. Jadi kenapa nggak tadi Pak Murad bilang challenge-nya adalah nggak banyak orang yang suka shadow, nggak banyak orang yang suka gambar gelap gitu. Tapi gimana caranya supaya bikin aja udah nekat gitu pada akhirnya. Ntar kita nggak di-calling lagi, Ti. Nanti nggak di-calling. Kan, sama kan? Berarti kan sebenarnya bikin filmnya itu harus Kenapa, Pak? Usaha itu bagus sekali tadi Ical, Yunus gitu. Seperti juga ketika Arifin Senur bikin Serangan Fajar, dia pakai pakeliran. Dia pakai konsep wayang. Jajaran. Untuk apa tuh blockingnya jajaran. Problemnya jangan sekali. Kalau mau itu sebuah gerakan, ya itu harus dilakukan seperti sebuah gelombang. Kalau sekali riak itu nantinya. Nah ini perlu berkesinambungan. Kalau sudah dimulai oleh Ical, Yunus, mungkin harus dimulai dengan yang lain supaya ini menjadi sebuah gelombang. Yeah. Tapi kan kalau ini kembali lagi ini kan kembali lagi sebagai konsep ya Pak Munat ya. Maksudnya berarti ini memang konsep yang sudah harus dipikirin sama tidak hanya
nggak hanya sinematografer aja, tapi juga sutradara kan. Ya, itu otomatis, Mbak. Tapi kan kita Hmm. perlu berkelompok, kita berkelanjutan. Karena itu munculnya movie bread juga karena ada protes sama studio. Munculnya Hmm. new wave itu juga nggak sendiri. Jadi kalau ini sebuah tekad, ya harus bersama. Setuju. Bersama. Mumpung berarti sekarang waktunya untuk mengulik, mumpung lagi di rumah, Iya, bikin terekspos riset dengan bareng. buku-buku, bikin Iya. riset bareng-bareng, which is very 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 Soal interesting karena buat ya gimana soal gimana Pak Murat? simbol, simbolik, Barat belum mengenal simbol, kita udah melakukannya. Bahkan orang Jawa dikenal dengan selembar selumur selawat kan gitu. Itu penuh dengan simbol. Orang Barat belajar itu simbol, kita udah dan kita menjalani itu. Iya betul. Jadi memang orang Jawa tuh penuh dengan simbolisme sama visual metafor ya Pak ya. Ya, Em, sama sebenarnya sekalian nih Pak, kita lagi bicara tentang terang dan gelap, tentang shadow gitu. Kita tahu bagaimana maraknya film horor di industri perfilman Indonesia. Bicara gelap dan terang, horor dan ketakutan, emosi horrifying, horor dan ketakutan itu apakah harus selalu digambarkan dengan shadow dan gelap atau gimana sih? bisa aja mungkin di kebanyakan umum kegelapan itu kan yang tadi yang kita ketahui itu hanya setetes air. Yang kita tidak tahu itu adalah seluas lautan sehingga menimbulkan ketakutan. Kalau kita kalau kita lihat sebetulnya film horornya komedi, Mbak. Setan Film horor cantik komedi. pakai putih, pakai pakaian putih, mau selfie, ketawa-ketawa, kita ketakutan. Kan yang salah kita penontonnya. Setan itu ramah, gitu. Mungkin dari berangkat itu. Aku pernah nyoba, aku konsepnya aku balik, aku bikin paradok bahwa ketakutan yang paling kuat itu adalah kalau kita melihat setan yang sebenarnya. Jadi Bukan dikasih setan yang aku Mas udah Marut pernah lakukan di bikin sama filmnya ini, Amani ya? Hani Saputra. Iya. Aku bilang sama Hani, ketakutan bukan dalam kegelapan, Han. Kita nggak tahu apa-apa. Nah, setan yang muncul itu yang aku kasih lihat. Jadi kalau nggak ada setan, aku bikin gelap. Kalau ada setan, aku bikin terang. Nah, ini bukan aku yang pertama. Aku mencontek dari Exorcist. Linda Blair sama Richard Burton. Ketika dia membacakan itu kan dia benderang dia. Pendar cahayanya benderang. Dari bawah. Nah, itu aku ambil ide itu dari situ, kemudian aku tawarkan nama Hani. Hani setuju, tapi aku dipecat ya habis itu. Loh. Aku baru tahu itu. Ini kayaknya satu konsep ini kayak kita ngobrolnya pakai kopi nanti kalau kopinya udah kalau self isolationnya udah kelar tuh panjang nih. Kang Unai tadi mau nambahin apa? Aku nambahin sedikit aja. Oh iya. Kalau pengertian gelap itu menakut. Nanti kalau kita bikin horor, gelap itu menakutkan, klise, Mbak. Ya, beda betul. Komunikasi seni sama komunikasi massa. Komunikasi seni begitu kita ngerti bahwa gelap itu adalah ketakutan, nggak ada rasa penasaran lagi. Yeah. Justru di dalam seni terus kasih twist. Nah, ini nanti kita bicara paradok di daerah ini, wilayah ini. Wih, Kang Unai gimana? Aku bisa nambahin sedikit. Jadi ada contoh, balik lagi contoh karena aku seneng banget nonton film ya. Ada 2 film horor yang aku suka banget. Yang satu yang klasik, judulnya The Shining, Stanley Kubrick. Yang terakhir ini Hereditary. Mereka punya 2 pendekatan yang sangat berbeda. Di mana The Shining itu memang di-syuting saat winter, jadi semuanya serba putih dan tidak banyak gelapnya, justru ruangan besar sendiri gitu kan. Kalau Hereditary dia bermain gelap dan terang, di mana
ketidaktahuan itu sama mereka lebih dipompa, didorong, diberi katalis itu sehingga orang tuh lebih gelisah. Nah, kalau dari sisi psikoanalisis yang aku belajar dari Mas Arief juga, ada 3 unsur dalam film yang selalu eksis ya, cinta, benci, dan ketidaktahuan. Nah, horor itu dari sisi psikoanalisis dia paling mudah. Kenapa? Karena ketidaktahuannya ini yang dipompa. Nah, menurut aku kenapa The Shining itu genius banget. Dia memberikan konsep ketidaktahuan, tapi dari sisi mentalnya, dari sisi kedalaman sinematiknya. Jadi orang itu kalau udah pada nonton The Shining, si Jack Nicholson itu diberi perkembangan emosi, eskalasi emosi di mana dia menjadi gila waktu itu pada saat itu, atau dia kesurupan, dan itu membuat kita tuh gelisah gitu. Yang ini kenapa? Ini ada apa gitu kan? Kalau Hereditary itu lebih mikro, lebih kecil. Dia di rumah. Lalu ada kekhawatiran yang timbul dari ibunya yang juga mengalami kegilaan juga, itu pelan-pelan itu loh. Cuma kalau Hereditary dia bermain dengan gelap terang, yang tadi Mas Murph bilang dia selalu mainnya di gelap. Tapi kalau The Shining sebaliknya, dia mainnya malah banyak di yang cahaya terangnya. Justru dia kekuatannya ada di pemain sama di komposisi pada waktu itu. Kurang lebih dari aku sih tambahannya itu. Komposisi, that's okay. Alright. So, jadi memang peranan warna dan peranan lighting dan warna berarti ya, itu berpengaruh sekali dalam mendikte penonton untuk mengikuti gaya bercerita sebuah karya film dan tentu emotional state dari film tersebut kan ya. Kita tadi ngomongin gelap terang. Kalau sekarang colors gimana? Makin banyak filmmaker yang sudah bereksperimen dengan colors gitu, kayak misalnya Wes Anderson gitu. Kita bisa lihat semua framing Wes Anderson yang kebanyakan tuh seimbang dan wah festif gitu kayaknya. Atau yang arahnya lebih ke semuanya serba natural, kayak Iñárritu misalnya gitu, atau Roma malah hitam putih, balik lagi hitam putih. Berarti kan colors tuh yang paling mendasar, ada beberapa yang milihnya ada monokromatik, ada yang maunya complementary, kayak kalau nggak salah Amélie itu apa ya? Amélie kan banyak warna-warna yang berseberangan tapi tetap bisa jeder gitu, kita bisa kerasa banget emosi karakternya karena mendadak kita ngelihat warna merah di frame yang hijau misalnya. Itu gimana tuh peranan warna dalam mendikte penonton untuk mengikuti karakter atau cerita, baik itu plot driven maupun karakter driven? Ini Mas Monot nih yang lotok nih teorinya nih. Aku malah harapin Unai. Aku nerusin doang. Yang kemarin tuh Mas Monot bilang apa? Ada triadik, analogus, triadik, monokromatik, analogus, complementary, dan triadik. Complementary. Emily itu triadik. Dia diskordan. Emily diskordan. Ganjil dia. Itu diskordan. Sesuatu yang ganjil. Itu kalau kita lihat gambarnya, Emily itu garah ke arah kuning. Nah, sutradaranya nggak mau tahu, minta biru solid. Lampu di belakang Emily. Lampu biru itu, lampu biru. Mbak Asti lihat gambarnya itu, Emily. Yeah. Nah, lampu biru itu kalau kita set up lampu nggak mungkin, Mbak, kita dapat warna solid biru seperti itu. Pada saat syuting ya. Nah, ini iya. Nah, waktu syuting dilakukan, daerah lampu itu dibikin kayak green screen lah atau dikasih tanda, yang kemudian waktu post itu ditempel. Nah, dia ingin menggambarkan ada satu situasi yang aneh pada tokoh atau peristiwa di Emily itu. Itu kalau Emily diskordan dia. Diskordan. Ganjil ya sebetulnya ya artinya ya. Iya, ganjil. Berseberangan gitu. Nah, berseberangan kan banyak orang menyusun warna supaya masuk pada harmoninya,
supaya bertentangan, berseberangan. Tapi situasi ganjilnya kan nggak ada. Nah, kadang-kadang sutradara pengen menampil situasi ini, mengganggu. Gitu. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh sutradaranya tentang situasi kok Emily ini. Baik, tapi kok ada orang bunuh gara-gara dia. Gitu. Mas Monod pernah ngalamin itu nggak Mas? Jadi misalnya kalau secara konsep warna kita udah desain nih ya, kita udah desain. Menurut kita nih oke nih, maksudnya secara teori warna benar, secara fisikanya benar juga gitu ibaratnya ini udah bener nih, exposure bener segala macam. Lo tiba-tiba mungkin saudaranya bilang, gue pengen itu kayak ngerubah lampunya jadi warna apa gitu loh. Pernah ngalamin itu nggak Mas? Jadi yang bikin kita malah jadi sakit kepala gitu. Yang ini dia maunya apa itu sih? Unai Gitu? pasti tahu. Unai tahu ini pasti. Dia punya pasti seperti itu, diskordan itu. Kadang-kadang aku susun kecantikan, keindahan bukan dari sesuatu yang indah. Kan banyak orang menyusun warna, menyusun sesuatu itu dari sesuatu yang agar mencapai keindahannya. Aku justru buat dari sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengganggu supaya dia mencapai keindahannya. Beauty of error. Itu yang fase aku melakoni beauty of error. Kenapa semua kecantikan susun pada sebuah harmoni yang cantik? Gitu. Ular kobra cantik, walaupun mengerikan gitu. Dia punya kecantikannya. Aku nggak berani ketemu gitu. Tapi di banyak itu aja. Berarti contoh yang tadi Pak Monod kasih gitu kayak lampu biru di set yang kelihatannya semua merah gitu. Itu kan berarti ada subtext yang mau disampaikan oleh filmmakernya di adegan atau di sequence tersebut gitu kan. Tapi lewat visual gitu. Iya. Iya. Itu sebetulnya ini kan yang Kang di Unai, luar. sorry, gimana Pak? Kalau kita lihat selain biru itu semuanya berada pada tatanan harmoninya. Semua berlari dari arah merah ke arah oranye ataupun kuning. Ini kan di spektrum itu. Kemudian kan muncul biru, satunya warna biru. Itu kan mengganggu, Mbak. Iya, betul. Nah, itu yang sebetulnya ingin disampaikan oleh sutradaranya tentang kondisi si Emily ini. Right. Ini membutuhkan kebesaran hati seorang DOP-nya ini Mas ini. Iya, pasti. Iya kan? Kenapa? Maksudnya karena mau repot ya. Maksudnya ngerjainnya itu harus di green screen dulu atau karena ini pasti post kan ini ngerjainnya nih. Birunya tuh nempelnya pasti belakangan kan itu. Betul. Betul. Oke, kalau aku punya pertanyaan buat Kang Unai sebetulnya. Aku ingat di The Night Comes for Us. Ada satu angle Kang. Kalau nggak salah waktu itu yang cewek-cewek lagi berantem kayaknya Hana sama Julie deh. Kita nggak lihat detail mereka terang gitu ya orangnya, tapi belakangnya warnanya pink. Iya. Itu konsepnya Kang Una itu gimana? Is it a concept kah? Apakah itu subtext? Karena aku penonton liatnya mendadak ini feminism banget gitu. Ini kayak ini girl power banget. Kita nggak perlu ngasih lihat fisik kita secara terang gitu. Tapi yang jelas adalah dua karakter perempuan ini mereka tarung dan nggak kalah kuatnya. Can you share a little bit about this? Jadi sebenarnya lucu sih diskusi awalnya aku dengan direkturnya Timo waktu itu. Jadi begitu udah masuk ke scene fighting, kita nyebutnya beach fight, beaches fight maksudnya, beach fight scene gitu ya. Jadi dia bilang ini udah semuanya udah nggak ada logikanya nih bilang gitu kan. So gue bilang oke, maksudnya gimana? Ya udah nggak ada logikanya, ini udah bukan dunia realnya mereka, ini pokoknya udah out of the world dia bilang gitu kan, udah nggak ada sesuatu. Jadi di situ gue coba menerjemahkan treatmentnya dia dengan oke, mungkin gue bisa mencari dengan gue mendesain warna gitu kan. Nah kebetulan pada saat Night Comes for Us itu adalah
teknologi Sky Panel pertama kali masuk ke Jakarta. Dan waktu itu kita juga masih yang Oke. pas kita puter, wah bisa jadi ungu, wah bisa jadi ini gitu ya. Jadi kita Jadi carilah berubah-ubah warna-warna gitu yang ya. bisa berubah-ubah gitu. Jadi kita cari Hmm. warna-warna yang kita biasanya kalau beli mahal banget filternya gitu kan, atau kita nggak pernah pakai juga gitu. Dan kita pengen, ya sebenarnya intinya juga pengen lihat kayaknya jadinya kayak gimana sih gitu ya. Nah akhirnya yang secara, jadi ini agak agak unik sih. Jadi kita nemuin pola color palette-nya itu pas mulai syuting hari ke berapa gitu. Itu pelan-pelan eskalasi sampai ini nih ternyata si teknologi LED ini warnanya bisa campur menjadi begini 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 gitu. Itu karena waktu itu kita masih buta banget ya. Sampai pada akhirnya si Beach Fight itu udah kita masukin, dan aku bilang sama Timo, gue boleh brutal nggak? Maksudnya ya gue brutalin aja, gue pengen tahu sih kayak apa. Kita cobain itu works atau enggak. Nah ternyata bisa, alhamdulillahnya sih. Jadi warnanya, nah terus terang aja kayak warna pink itu bukan keputusan di awal, itu kebetulan banget sih. Yang Oh ya? pas lihat, oh iya iya gitu, yang manis juga ya warna Pas itu, lagi karena di ngutak, sebenarnya pas lagi ngutak-ngutik si Sky Panel itu justru. betul itu satu, kedua aku ada beberapa lampu lain yang aku nyalain memang fix ya, jadi dia nggak berubah-berubah. Nah begitu mereka ketemu jadinya magenta dan pink seperti itu. Terus aku Hmm. lihatnya lucu juga ya seperti ini, ya udah kita terusin aja deh, kita jadiin konsepnya gitu ya. Itu karena ketidaktahuan gue ya, ketidaktahuan gue di teknologinya, dan konsepnya juga waktu itu masih cukup abstrak gitu buat gue gitu, yang out of the world tuh apa ya gitu ya, apa yang bisa gue bikin ya gitu ya. Gue coba bikin color palette gitu, pada akhirnya bisa, dan Iya. akhirnya timbullah color palette-nya Sinar Kamforas itu gitu akhirnya. Oh, oke. Jadi memang ya kita balik lagi ke dasar yang tadi di sesi pertama kita obrolin ya. Sebetulnya memang keterbukaan kita terhadap seni rupa, wawasan tentang warna, wawasan tentang mungkin psikologis, state of psychology, atau state of psikis yang disimbolkan dengan warna. Ketika kita tahu wawasan itu, jadinya kita punya amunisinya gitu pada saat di lokasi, karena kita nggak pernah tahu Iya, kan sebenarnya apa yang akan terjadi di lokasi. um, itu yang kadang-kadang juga tantangan yang paling. ada metode-metode yang beberapa lakukan juga, termasuk gua juga, termasuk Mas Mono juga, itu istilahnya beauty of error. Karena saking kita nggak taunya, tapi kita pengen tahu ini jadinya apa, tapi ilmunya belum ada nih atau belum nyampe nih, kita cobain deh. Resikonya nggak di calling lagi mungkin, gambarnya jelek banget mungkin gitu ya. Tapi somehow tuh kita kok kayaknya kita percaya deh dengan konsep ini, kayaknya bisa deh. Pas jalanin, oh tuh bener kan, bisa kan. Nah justru itu jadi kayak reverse reverse technology. Jadi dari situ baru kita cari penyebabnya ke belakang. Oh, ini tuh caranya begini, ini tekniknya begini. Nah, kayak Night Come For Us, akhirnya gue belajar LED. Akhirnya gue belajar yang namanya programming, nanti kita share di sesi berikutnya. uh, ya. Oh, ternyata tuh harusnya begini. Ini kesalahan gue ternyata di sini. Oh, ternyata nih berhubungan sama sensor kamera. Oh, banyak banget gitu kan. Which is tuh nyambung lagi gitu. Kita gue ngobrol sama Mas Monot waktu gue ngebahas film Mas Monot yang Nyai. Waktu itu gue nggak ngebahas film ya, maksudnya gue ngasih lihat Mas Monot, ternyata Sky Panel tuh bisa kayak gini loh Mas, gini-gini segala macam. Terus Mas Monot bilang gini, tahu gitu kan dari dulu gue pakai ini buat film Nyai gitu kan. Oh iya juga ya, gue juga baru kepikiran juga gitu kan. Ini kemarin gimana? Oh kemarin gue bikinnya manual, gue gini-gini segala macam gitu. Jadi seru, maksud gue suka banget dengan dialog-dialog seperti ini gitu, karena gue punya kekurangan jauh banget gitu, gue punya kekurangan di beberapa hal gitu kan, dan gue yakin teman-teman juga, dan gue merasa memang kita perlu nih ngisi kekosongan, saling mengisi kekosongannya gitu, biar biar lengkap, karena toh nantinya si tukang masak dengan telur itu hasilnya tetap akan beda kok, ada yang lebih asin, Ya, ada yang lebih pedas gitu, ibaratnya kayak gitu. ya, Itu sih that's dari so gue kira-kira. nice. Berarti memang kita sekarang sudah mulai mau ngobrolin mengenai teknologi dan perkembangannya yang sangat pesat sekali 10 tahun belakangan ini ya. Ini menarik banget untuk di-share ke teman-teman di Instagram. Aku juga punya beberapa pertanyaan tentang itu. Dan sebenarnya bagaimana pengaruhnya bahan film gitu, analog atau digital dan segala macamnya. Unfortunately kita harus break lagi. Kita akan ketemu sebentar lagi. Nanti di sesi ketiga kita banyak ngobrol tentang teknologi ya, yang Unai dengan Siap, Pak Monot. siap. Ya, So stay tuned. See you soon.